Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut membahas mengenai keberagaman Indonesia yang sudah pernah kita bahas 2 minggu lalu ya. Selanjutnya adalah keberagaman tari daerah di Indonesia. Ibu akan memberikan 10 contoh. Yang pertama, Provinsi Aceh tari saman, Sumatera Utara tari tortor, DKI Jakarta tari topeng, Jawa Barat tari jaipong, Bali tari kecak. Selanjutnya, Kalimantan Timur tari perang, Jawa Timur tari reok Ponorogo, Sulawesi Selatan tari kipas, Gorontalo tari saronde, dan terakhir Papua tari selamat datang. Untuk selengkapnya, kalian bisa lihat di buku halaman 78. Selanjutnya adalah keberagaman alat musik yang ada di Indonesia. Yang pertama ada gambus dari Provinsi Riau. Alat musik angklung dari Provinsi Jawa Barat. Gamelan dari daerah istimewa Yogyakarta. Alat musik sasando dari Nusa Tenggara Timur. Alat musik sampai dari Kalimantan Timur. Alat musik kolintang dari Sulawesi Utara. Alat musik fu dari Maluku Utara. Alat musik tifa dari Papua. Selengkapnya kalian bisa buka buku halaman 87. Selanjutnya, keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pertanian. Di Indonesia yang beriklim tropis menyebabkan Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Selain itu, banyaknya gunung api di Indonesia juga menyebabkan tanahnya menjadi subur. Pertanian yang dikembangkan di Indonesia ada pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, contohnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, contohnya tegalan dan perkebunan. Selanjutnya, bidang peternakan. Peternakan dibagi menjadi 3, peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Peternakan unggas biasanya terdiri dari ayam, itik, burung, dan angsa. Yang kedua, peternakan hewan kecil terdiri dari kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar terdiri dari sapi, kerbau, dan kuda. Hewan-hewan peternakan biasanya menghasilkan telur, daging, susu, dan bulu. Dapat diolah pula menjadi kerajinan seperti tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok bulu tangkis. Selanjutnya ada bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Aktivitas perikanan yang dilakukan di Indonesia ada 2 jenis, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap langsung ditangkap oleh nelayan di laut, sedangkan perikanan budidaya dilakukan di darat atau di air payau. Di darat bisa dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau. Di air payau dilakukan di tambak. Selanjutnya bidang kehutanan dibagi menjadi 2, hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Hasil hutan kayu biasanya dimanfaatkan untuk membuat perabotan rumah. Hasil hutan non-kayu terdiri dari kina, karet, damar, dan sagu. Selain itu, hutan juga menjadi tempat untuk habitat flora fauna, jadi objek wisata, penyimpan cadangan air, dan sebagai penyimbang iklim. Selanjutnya, bidang pertambangan menghasilkan tambang migas dan tambang non-migas. Tambang migas yaitu minyak dan gas menghasilkan minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Selanjutnya, tambang non-migas menghasilkan nikel, emas, aluminium, tembaga, perak, dan lain-lain.
Selanjutnya bidang industri. Nah, industri adalah mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Contohnya ada industri otomotif. Nah, biasanya ini merubah partikel-partikel besi menjadi mobil dan motor. Selanjutnya ada industri konveksi. Ini biasanya merubah kain menjadi pakaian yang biasanya kita pakai sehari-hari. Selanjutnya ada industri elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Selanjutnya perdagangan. Bidang perdagangan bertujuan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Selanjutnya bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh bidang jasa ada transportasi, komunikasi, perbankan, kesehatan, pendidikan, hukum, pariwisata, dan lainnya. Contohnya, ibu sebagai guru adalah sosok yang bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, makanya ibu melakukan aktivitas ekonomi berupa jasa. Banyaknya keberagaman di Indonesia membuat kita harus bersikap toleransi. Apa sih toleransi? Toleransi adalah perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Inti dari sikap toleransi adalah bersikap lapang dada, sabar, tidak memaksakan, menghargai, menghormati, menahan diri, dan lain-lain. Bentuk toleransi terhadap agama, suku, ras, budaya, dan gender. Kalian bisa baca di buku halaman 121-124. Selanjutnya, akibat tidak adanya toleransi. Yang pertama, terjadinya konflik. Yang kedua, perpecahan bangsa. Yang ketiga, memandang masyarakat sendiri lebih baik. Yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan. Kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan. Yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.